benar juga. Kalian tahu nggak sih, tiap upacara kita selalu dengar pembukaan UUD 1945 kan? Tapi di balik pembukaan itu ada juga isi konstitusi yang super penting banget buat negara kita. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang periode-periode UUD 1945. Mulai dari awal banget pas Indonesia merdeka sampai akhirnya UUD kita mengalami beberapa perubahan alias amandemen. Yuk langsung aja kita mulai dari periode pertama. Periode pertama UUD 1945 dimulai pada 18 Agustus 1945. Saat itu tepat setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi pertama di negara Indonesia dan juga menjadi dasar hukum tertinggi di negara Indonesia. Namun pada 1945 sampai 1949, pelaksanaan UUD 1945 tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya. Karena pada saat itu Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu lembaga seperti DPR dan MPR juga belum dibentuk. Maka dari itu untuk sementara maklumat Wakil Presiden nomor 10 mengerahkan kekuasaan legislatifnya kepada KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945. Selanjutnya pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Parlementer yang merupakan perubahan pertama pemerintahan negara Indonesia pada saat itu, yang awalnya presidensial menjadi semi parlemen. Jadi, periode pertama ini menandai awal pelaksanaan UUD 1945 serta penyesuaian pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Periode Konstitusi Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Periode ini berisi tentang perubahan negara Indonesia yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federasi atau negara serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat, yang disahkan dalam konferensi meja bundar atau KMB. Pada periode ini, Indonesia mengesahkan bentuk negaranya yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federasi atau negara serikat, yang sekaligus merubah pemerintahannya yang awalnya negara presidensial menjadi parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Ciri-ciri pada periode ini, yang pertama, perubahan bentuk pemerintahannya yang awalnya presidensial menjadi parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, bentuk negaranya yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federasi. Dan yang terakhir, penyebab perubahannya kembali menjadi negara kesatuan Indonesia. Perubahannya kembali disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menolak adanya negara federasi atau negara serikat dan mendukung kembali perubahan Indonesia menjadi negara kesatuan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas periode ketiga dalam sejarah konstitusi Indonesia, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah masa Republik Indonesia Serikat, banyak rakyat dan tokoh nasional merasa sistem federal justru memecah belah bangsa. Mereka ingin Indonesia kembali bersatu seperti saat proklamasi 1945. Karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan diberlakukan UUDS 1950 sebagai konstitusi sementara. UUDS 1950 menetapkan bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan pemerintahan republik dan sistem parlementer. Dalam sistem ini, Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada DPR. UUDS juga memuat jaminan hak-hak asasi manusia serta memberikan peran besar kepada parlemen dalam menjalankan pemerintahan. Namun, sistem parlementer ini ternyata menimbulkan banyak masalah. Kabinet sering berganti karena partai-partai politik saling menjatuhkan melalui mosi tidak percaya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak stabil. Program pembangunan sering berhenti dan konflik politik semakin meningkat. Ya teman-teman, jadi kondisi seperti ini tuh malah membuat negara itu semakin sulit untuk maju. Sementara itu, lembaga konstituante yang dibentuk untuk menyusun UUD baru gagal untuk mencapai kesepakatan. Perdebatan yang panjang ini semakin membuat kondisi politik negara itu semakin memanas dan semakin rusuh. Melihat hal itu, presiden kita yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden
Presiden pada 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut adalah membubarkan konstituante, lalu menetapkan kembali berlanjutnya UUD 1945, lalu mengakhiri UUD 1950. Tujuan utama dekret ini adalah untuk mengembalikan stabilitasi nasional dan juga memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dengan dikeluarkannya dekret ini, berakhirlah masa UUD 1950 dan juga Indonesia ini mulai memasuki masa demokrasi terpimpin, yang berarti Presiden Soekarno ini memiliki kekuasaan yang sangat besar ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masa UUD 1950 ini adalah masa percobaan sistem parlementer yang berakhir tidak stabil, yang akhirnya kembali diberlakukan UUD 1945 yang kini berlaku di negara kita sampai saat ini. Nah, yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 dengan sampai sekarang, yaitu Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gini ceritanya, dulu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan dekret presiden yang isinya tuh dibilang kalau Indonesia bakal kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu mengakibatkan Indonesia berantakan banget. Kabinetnya ganti terus, ditambah lagi politik di Indonesia jadi nggak stabil. Akhirnya Presiden Soekarno bilang kalau mending kita balik aja memakai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pada akhirnya Indonesia kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi setelah reformasi baru tahun 1998, rakyat masih sadar bahwa UUD tahun 1945 masih kurang. Jadi mereka mengamandemen lagi sebanyak 4 kali. Kepala pemerintahan yang menjalankan tugas sehari-hari dan juga ada lembaga. Amandemen pertama tahun 1999 bulan Oktober mengatur supaya kekuasaan presiden tidak terlalu besar. Amandemen kedua tahun 2000 menambahi hak asasi manusia dan membagikan kekuasaan yang lebih jelas. Yang ketiga tahun 2001 pertama dia mengubah, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat serta menambahkan lembaga seperti MK dan DPD. Amandemen keempat yaitu tahun 2002 menggunakan pemilu, keuangan dan lembaga negara. Terima kasih atas sudah mendengarkan penjelasan kami. Indonesia negara hukum.